Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang berbagai ritual yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Di antaranya adalah mabit atau bermalam pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Tempat atau daerah mana sajakah yang dijadikan untuk bermalam atau mabit tersebut? Bagaimana cara melakukannya? Kapan waktu melaksanakannya? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, secara bahasa, istilah ini berasal dari kata bata yang berarti menginap atau bermalam. Sedangkan kata al-mabit berarti tempat menetap atau menginap. Seluruh jamaah haji melakukan mabit di Muzdalifah sebagai bagian dari wajib haji hingga tengah malam atau pagi hari, selanjutnya bertolak ke Mina. Dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah Sayyid Sabiq karya Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi dikatakan, menurut Imam Ahmad, mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Namun, menurut para imam mazhab mereka memperbolehkan jika hanya singgah tanpa harus menginap. Semua tempat di Muzdalifah ini dapat dijadikan sebagai tempat berhenti kecuali lembah atau wadi muhasir. Adapun mazhab Syafi'i, Malik, dan Ahmad menjelaskan bahwa melakukan mabit atau menginap di Mina hukumnya wajib pada ketiga malam atau 2 malam, yakni pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Namun, jumhur ulama juga telah bersepakat perintah untuk menginap di Mina gugur apabila seseorang memiliki uzur. Hal tersebut bersandar pada riwayat yang menyebut bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an telah meminta izin kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut menginap di Mekah pada malam-malam menginap di Mina karena ada urusan pengairan, maka beliau mengizinkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah haji kembali dari Mina menuju Makkah, sebelum terbenamnya matahari pada hari ke-12 Zulhijjah setelah melempar jumroh. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu Juz 3, juga menjelaskan mengenai mabit yang dilaksanakan di Makkah dan di Madinah. Ia menjelaskan, mabit atau menginap di Muzdalifah hukumnya wajib, sesudah bertolak dari Arafah karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan demikian. Amalan-amalan sunnah yang dapat dilakukan ketika mabit di Muzdalifah yaitu, 1. Disunahkan menjamak takhir antara sholat maghrib dan sholat isya di sana, karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan demikian. 2. Mendahulukan keberangkatan kaum wanita dan orang-orang yang berfisik lemah ke Mina sesudah lewat tengah malam, sedangkan orang-orang selain mereka tetap berada di Muzdalifah untuk menunaikan sholat subuh. Nabi Muhammad SAW mencontohkan pula yang demikian. Di Muzdalifah mereka memungut kerikil untuk melempar jumroh. Hal ini bersandar pada hadis riwayat An-Nasai dan Al-Baihaqi dengan sanad yang syahih dari Al-Fadl bin Abbas, artinya, Rasulullah SAW bersabda kepadanya pada pagi hari kurban, "Pungutkan kerikil untukku." Maka dia pun mencarikan kerikil untuk beliau sebesar kerikil ketapel. Terlebih di Muzdalifah terdapat sebuah gunung yang batu-batunya agak lunak. Selain itu, ketika tiba di Mina disunahkan baginya untuk tidak melakukan apapun selain langsung melempar jumroh. Maka dari itu, disunahkan baginya untuk mengambil kerikil dari Muzdalifah agar dia tidak disibukkan dengan pencarian kerikil lagi di Mina. Amalan-amalan sunnah lainnya yang dapat dilakukan di Muzdalifah juga dijelaskan oleh Ibnu Rusi dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang bersandar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 198, artinya, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu pada musim haji. Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Berzikirlah kepadanya karena dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Para ulama juga telah bersepakat bahwa seseorang yang mabit atau bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya kurban, menjamak sholat maghrib dan isya di sana secara berjamaah, dan tinggal sebentar di Muzdalifah setelah sholat subuh sampai cahaya matahari tampak menguning sesudah wukuf di Arafah maka hajinya sah. Sementara, Kiai Haji Muhammad Fahrudin Al-Bantani, menjelaskan dalam bukunya, Panduan Manasik Haji, mabit di Muzdalifah yakni berdiam di Muzdalifah setelah selesai wukuf dari Arafah pada malam tanggal 10 Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan bermalam, tidak semalam penuh, tetapi cukup memadai sekalipun melewati saja, namun disyaratkan setelah tengah malam. Kalau seseorang melewati Muzdalifah sebelum jam 12, nisfu lail, maka wajib kembali ke Muzdalifah lagi.
Kalau tidak kembali sampai terbit fajar, maka wajib membayar dam, kecuali dalam keadaan uzur atau darurat. Sunah-sunah mabit di Musdalifah. Disunahkan menunda sholat maghrib di Musdalifah, yakni melakukan sholat maghrib di jamak takhir dengan isya, kalau perjalanannya memenuhi persyaratan. Karena menjamak di Musdalifah bukan karena pelaksanaan ibadah haji, tetapi karena dalam keadaan musafir dengan safar qosyur. Dan tentunya, dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam sholat jamak takhir. Dan juga disunahkan menginap di Musdalifah sampai syubuh. Setelah sholat syubuh, lalu mengambil batu kerikil 7 butir untuk melontar jumro'ah akobah. Dan juga disunahkan berdiri di Masyaril Haram, sambil berdoa. Masyaril Haram adalah sebuah gunung yang kecil yang berada di ujung Musdalifah dekat Mina, namanya Quzah. Dan berdoa di Masyaril Haram. Dan juga disunahkan berangkat ke Minanya sebelum terbit matahari. Ketika ia telah sampai di Wadi Muhasir, yaitu suatu tempat antara Musdalifah dan Mina, maka ia berdoa. Selanjutnya adalah mabit atau bermalam di Mina. Yakni bermalam di Mina selama 3 malam, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau seseorang tidak mabit atau bermalam di Mina, maka wajib membayar dam, kecuali orang-orang yang uzur atau berhalangan. Dan sunnah membaca doa seketika telah sampai di Mina. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang mabit yang merupakan salah satu rangkaian dalam ibadah haji. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita serta dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, serta juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.